Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, untuk topik kali ini masih lagi membahas seputar sepak bola. Nah, Timnas Indonesia satu-satunya menjadi harapan ASEAN dan juga menjadi harapan Indonesia. Karena Indonesia merupakan satu-satunya yang telah lolos pada putaran yang ketiga ya, untuk melaju pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan disinilah Timnas Indonesia saat ini menjadi perbualan publik, topik hangat ya, diperbicarakan ataupun diperkatakan baik di media sosial maupun di media-media lain. Timnas Indonesia begitu trending topik karena melihat perubahan Timnas Indonesia begitu jauh berubah ke arah yang lebih baik. Sepanjang penampilan Timnas Indonesia baik tim senior maupun junior, mereka melakukan yang terbaik ya. Dan baru-baru ini ketika Piala AFF U19, di situ Timnas Indonesia menjadi juara. Dan untuk putaran ketiga ini, Timnas Indonesia telah mencipta sejarah. Ini kali pertama Timnas Indonesia mencipta sejarah untuk melaju pada putaran yang ketiga. Dan saat ini tidak ada satu tim pun kecuali Indonesia yang telah melaju ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, apa agak-agaknya rahsia dan juga kekuatan Timnas Indonesia sehingga mereka boleh mencapai sampai ke tahap ini? Jadi di sini ada beberapa poin ya yang saya dapat simpulkan tentang kekuatan Timnas Indonesia, dan nanti di akhir video nanti saya akan bagi ulasan. Dan di sini kita melihat bagaimana emosional Martin Paes yang bakal akan tampil pada putaran yang ketiga ini, yaitu sang keeper yang sangat dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola Indonesia ya. Dan ini dikatakan dibantu oleh FIFA untuk agar Martin Paes ini bisa bermain untuk putaran yang ketiga ini. Dan bagi saya memang sudah sampai masanya Martin Paes dimainkan, karena untuk menghadapi tim-tim yang lawan pada putaran yang ketiga ini, tim-tim itu ada beberapa tim yang sudah terbiasa menjadi langganan Piala Dunia. Jadi sekiranya Timnas Indonesia mengekalkan pemain-pemain sebelum ini, mungkin dari segi momentum itu kurang kelihatan. Tetapi bila melihat persiapan Timnas Indonesia ya, ada beberapa lagi pemain yang bakal akan gabung dengan Timnas Indonesia, antaranya Martin Paes, Ole Romani, dan juga ada beberapa pemain keturunan yang akan gabung dengan Timnas Indonesia. Jadi di sini Timnas Indonesia menjadi perhatian. Ada yang melihat Timnas Indonesia ini bagaimana penampilan mereka pada putaran yang ketiga ini. Jadi mari kita tengok sini info daripada channel ini, di mana dikatakan gila emosionalnya Paes, FIFA bantu Indonesia resmikan Paes bermain untuk putaran yang ketiga ini. Jadi langsung kita saksikan info dalam klip video ini. Ini gila emosinya Paes ya. FIFA bantu Indonesia resmikan Paes. Antara pemain yang begitu lama juga prosesnya kan. FIFA setujui permohonan Paes. Ole Romani ikut gabung di bulan September. Makin gila skuad timnas. FIFA bantu Indonesia resmikan Paes bermain versus Arab Saudi. Di hari kemerdekaan Indonesia, Timnas Indonesia mendapatkan kado spesial dari FIFA. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira karena FIFA telah menyetujui kiper naturalisasi Martin Paes bermain untuk Merah Putih. Ini berarti kiper yang kini memperkuat Dallas FC ini bisa membela Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang dimulai September mendatang. FIFA menyetujui proses perpindahan kewarganegaraan Paes dari Belanda ke Indonesia. Hebatnya, Federasi Sepak Bola Belanda ikut membantu proses Martin Paes di sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA setuju kiper FC Dallas gabung Indonesia. Nampaknya di sini Paes bisa bermain ya untuk putaran yang ketiga ini. Cuma guys, saya ada dapat informasi ya, bahwa pada perlawanan menentang Arab Saudi, Martin Paes belum sempat ya, belum dapat dimainkan.
Tetapi pada perlawanan menentang Australia, di situ Martin Paes baru bisa tampil karena terikat dengan tempo masa peralihan federasi. Itu yang saya dapat lihat di media sosial ya. Mungkin ada perubahan, saya pun tidak dapat info. Mungkin ada sebagian teman-teman yang tahu infonya. Nanti teman-teman boleh komen di bawah ya. Dan bila melihat penampilan Martin Paes ini, di sini pasti ramai yang ternanti-nanti ya, dan ingin melihat secara langsung bagaimana penampilan Martin Paes dan juga penampilan timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini. Jadi untuk stadion rasanya akan habis tiket dijual ya. Dan saya sempat membeli tiket untuk perlawanan menentang Australia nanti. Saya ada menyaksikan nanti. Insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan ada di Gelora Bung Karno nanti. Nanti kita nonton bareng guys. Sebab saya mau melihat nih secara depan-depan bagaimana penampilan timnas Indonesia. Sebab ini dia wakil ASEAN guys. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang boleh diambil inspirasi bagaimana peningkatan dan juga penampilan timnas Indonesia. Jadi di sini dikatakan FIFA bantu Indonesia resmikan Paes. Mungkin ini adalah prosedur ya, prosedur biasa apabila bertukar federasi begitu. Kita dengar dulu bagaimana emosinya Paes ini. Saya ada melihat tuh dia ada menyampaikan beberapa perkara di media sosial Martin Paes. Ini Presiden FIFA. Sidang Martin Paes berlangsung di Pengadilan Arbitrase CAS FIFA Paris. Dari keterangan sidang Martin Paes, FIFA tinggal memproses administrasi Martin Paes. Pengumuman resmi dan administrasi Martin Paes dijadwalkan FIFA paling lambat pada 18 Agustus 2024. Oh, sudah kemarin. Dengan demikian, penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Oh, ini sosok Martin Paes. Memang kehadirannya nih sangat dinanti-nantikan oleh fans Garuda ya. Oh, memang tinggi lah. Dan dia sangat berkeyakinan tinggi. Pada putaran ketiga ini, Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Oh, ini grup C. Paes sendiri telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir April 2024. Namun aksinya membela timnas Indonesia tertunda lantaran dia pernah membela Belanda. Setelah gara-gara itu yang lewat tuh ya. Arbitration for Sport atau CAS yang digelar 15 Agustus 2024, dia diperbolehkan membela timnas Indonesia. Oh, boleh sudah. Di antara negara peserta grup C, hanya Indonesia dan Bahrain yang belum pernah tampil di Piala Dunia. Nah, kan guys. Perjuangan Indonesia ini sejarah di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga akan dimulai pada 5 September 2024 dengan bertandang ke Arab Saudi. Oh, Indonesia akan memulai aksinya sebagai tuan rumah saat menjamu Australia pada 10 guys. 10 September bertempat di Gelora Bung Karno. Kita melihat sama-sama guys bagaimana penampilan timnas Indonesia. Kita memberi dukungan penuh ya. Sebab oleh kerana Indonesia ini termasuk di ASEAN dan satu-satunya wakil ASEAN, kami ya memberi dukungan penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia. Maka itu kami akan hadir pada penampilan Indonesia menentang Australia ini, memberi dukungan terhadap timnas Indonesia. Ini adalah satu bentuk dukungan moral ya terhadap tim yang ada di ASEAN nih yang menjadi wakil ya. Sungguh pun Indonesia menjadi tuan rumah begitu ya, jauh daripada beberapa negara, tetapi oleh karena Indonesia ini satu-satunya wakil di ASEAN, jadi kita kena memberi dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia. Sebab saya ada melihat juga beberapa media ya, yang mana timnas Indonesia ini saat dia melaju pada putaran yang ketiga, di samping itu tim-tim yang lain yang ada di ASEAN ini ada yang
pelatihnya ditukar, ada yang dari segi pengurusan sepak bolanya ada sedikit kerumitan di situ. Dan apabila timnas Indonesia sejak Pak Erick Thohir mengambil alih ataupun menjadi ketua umum, disitulah terbuka minda tim-tim yang ada di ASEAN ini, dan beberapa pelatih khususnya di Malaysia juga mengakui ya perubahan yang ke arah lebih baik oleh timnas Indonesia sejak Pak Erick Thohir ini. Jadi di situ untuk penampilan putaran ketiga menentang Australia ni, di situ baru dapat jelas, baru puas hati menikmati bagaimana penampilan untuk tim yang telah dibentuk pada putaran yang ketiga ini untuk timnas Indonesia. 1 September 2024 mendatang. Pertandingan terakhir kualifikasi Piala Ini Dunia sejarah nih. 2026 akan digelar 10 Juni 2025 mendatang. 10 Dan Juni. saat ini, kerja Catat keras sudah? dan panjang Beres? PSSI serta Martin Paes akhirnya membuahkan hasil yang cukup melegakan para fans Garuda saat ini. Ada Pasalnya, Kelvin. skuad Indonesia makin sangar karena di lini belakang kita sudah bisa menutupi celah yang ada setelah nama Martin Paes turut serta nantinya. Dan mendengar Paes resmi bermain, Ole Romeni yang sedang galau tentang pilihannya saat ini akhirnya memutuskan untuk gabung Indonesia. Kalau Martin Paes pun datang ya membela timnas Indonesia yang pernah berhadapan dengan Lionel Messi, apatah lagi pemain-pemain yang lain, mungkin rakan-rakan di negaranya, pasti akan terfikir juga tuh. Sebab Martin Paes ini guys, salah seorang kiper yang menjadi kekuatannya timnya, tapi kenapa dia memilih Indonesia? Mesti ada satu keistimewaan yang dia lihat pada Indonesia. Mungkin dari segi pencapaiannya yang begitu drastik, dan mungkin dari segi pengurusannya, itu berkemungkinan yang menjadi daya tarikan pemain-pemain yang ada di luar sana untuk gabung dengan timnas Indonesia. Seperti ini. Pasalnya, Ole sudah memberi tanda-tanda bergabung skuad Indonesia. Oleh Romeni. Sebab menurut Wak Haji atau Wak Haji. Ragnar sebagai sahabat Ole Romeni, dirinya mengungkapkan bahwa Ole sudah memutuskan pilihannya saat ini. Indonesia Hal ini jadi tinggal pilihan. menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Karena untuk melakukan proses naturalisasi, Ole Romeni tidaklah mudah. Sebab saat ini Liga Belanda sudah dimulai. Jadi pastinya akan diberikan waktu khusus untuk Romeni datang langsung ke Indonesia guna menyerahkan data kepada pemerintah Indonesia. Kecuali dia buat macam Dan itu. pada laga malam tadi, Ole Romeni juga mampu mencetak gol sematawayang FC Utrecht pada lanjutan Liga Belanda. Ini membuktikan bahwa kualitas Ole Romeni memang tak kaleng-kaleng. Itu perkabaran untuk persiapan bagi timnas Indonesia yang saat ini ya menjadi topik hangat di media-media ASEAN ya, karena melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia ketika beberapa seri perlawanan yang mereka hadapi ya, mereka telah melakukan yang terbaik. Dan bila melihat dan saya pun dapat beberapa poin ya, apa kekuatan timnas Indonesia, salah satunya daripada kepimpinan lah. Biasa daripada kepimpinan yang betul telus, transparan, dan Pak Erick Thohir sudah ada blueprint untuk jangka tempo masa yang panjang untuk pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini. Dan saya ada melihat juga misi Pak Erick Thohir untuk mencari 150 pemain untuk timnas Indonesia untuk semua kategori. Itu perancangan Pak Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Dan selain daripada itu, dari segi untuk persiapan putaran ketiga ini, kekuatan timnas Indonesia adalah dengan hadirnya Martin Paes. Jadi Martin Paes ini seorang kiper yang mempunyai sosok yang tinggi, dan pastinya untuk menghadapi tim di grup C ini, tim-tim yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia pastinya berbadan besar ya, dan sudah sampai masanya untuk Martin Paes dimainkan untuk timnas Indonesia. Selain daripada itu, pemain-pemain naturalisasi nih
ataupun pemain keturunan yang gabung dengan timnas Indonesia. Ini juga antara kekuatan timnas Indonesia karena yang bermain pada timnas Indonesia itu seperti Wak Haji, Profesor ya, Tom Hai itu, dan kebanyakan daripada pemain-pemain 70 hingga 80% pemain timnas Indonesia senior ini adalah pemain-pemain keturunan yang mempunyai bakat yang mereka sudah terbiasa bermain di Liga Eropa. Jadi bila gabung dengan timnas Indonesia, ini akan memudahkan lagi timnas Indonesia untuk menghadapi tim lawan pada grup C ini. Dan selain daripada itu, Coach Sintayong juga berperanan penting ya, karena bila melihat cara Coach Sintayong melatih pemain-pemain timnas Indonesia, dia seperti kekeluargaan. Jadi di situ kedekatan Coach Sintayong terhadap pemain-pemain sangat baik ya. Dan itulah sebabnya beliau sangat dihargai, bukan sekadar pemain, tetapi pendukung ataupun rakyat Indonesia itu sendiri sangat menghargai kehadiran Coach Sintayong, dan juga pemerintah Indonesia telah memberikan penghargaan, yaitu memberikan Golden Visa terhadap pelatih Coach Sintayong. Kalau tengok di Indonesia begitu dihargai, itu yang sebabnya Coach Sintayong rasa betah ya, dan diperpanjangkan kontraknya. Dan dari segi semangat pemain-pemain timnas Indonesia ini luar biasa. Bukan sekadar pemain lokal, tetapi tim yang baru gabung ataupun pemain-pemain yang baru gabung dengan timnas Indonesia ini, semangat nasionalisme mereka terhadap Indonesia cukup tinggi ya. Sampai mengeluarkan air mata, menitiskan air mata ketika mencetak jaringan seperti Tom Hai. Lepas tu ada baru-baru ni yang U19 tu begitu juga nangis ya, padahal dia pemain keturunan yang baru berpindah keluarga negara, tetapi dari segi nasionalisme mereka ini sangat tinggi. Jadi perjuangan membawa negara itu sangat tinggi. Itulah antara perkara-perkara yang saya dapat lihat ya, kenapa timnas Indonesia dari segi kekuatan tim mereka itu memang kukuh, boleh dikatakan kukuh saat ini. Jadi untuk kesimpulannya, melalui program yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, di situ dari segi jadualnya itu sangat tersusun, dari segi bagaimana kewibawaan Pak Erick Thohir memimpin timnas Indonesia itu sangat transparan ya. Saya masih ingat tuh yang awal kemasukan Pak Erick Thohir pada PSSI, beliau membentras korupsi. Disitulah daripada korupsi, lepas tu dia mengundang pula pemain nomor 1 dunia iaitu Argentina ke Indonesia untuk mengasah mental para pemain timnas Indonesia, dan telah terbukti hari ini apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Indonesia telah tampil dengan baik, dan satu-satunya di ASEAN, Indonesia sejak yang telah melaju pada putaran yang ketiga. Jadi kalau dilihat di sini, emosi punya PAIS memang itulah jiwa nasionalisme pemain-pemain keturunan yang gabung dengan timnas Indonesia. Bukan PAIS saja, semua pemain-pemain yang gabung dengan timnas Indonesia yang keturunan ini, sifat nasionalisme mereka itu sangat tinggi, tidak dapat dinafikan. Jadi itu antara kekuatan timnas Indonesia. Jadi pada putaran yang ketiga ini, saya dapat melihat dan menjangkakan mereka pasti melakukan yang terbaik dan pasti ada keajaiban yang akan berlaku. Dan ini merupakan sejarah bagi Indonesia yang telah melaju pada putaran yang ketiga. Jadi guys, semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan kita di ASEAN ini sama-sama kita dukung pasukan timnas Indonesia selaku yang ada di ASEAN ini, yang menjadi wakil ASEAN untuk putaran yang ketiga ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Pada teman-teman yang menonton video ini, sekiranya nanti tanggal 10 hari bulan datang ke Gelora Bung Karno, harap-harap dapat ketemu sana, kita nonton bareng ya, nonton sama-sama untuk memberi dukungan terhadap timnas Indonesia ketika itu menentang timnas Australia. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.